Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6211. Mendengar ini, wajah Elvis Lennox juga menjadi dingin. Lalu dia berkata dengan dingin, "Mandy Zimmer, jangan berikan wajahmu. Kamu masih ingin mendapatkan kembali 20 juta. Pergi untuk mimpi, musim semi dan musim gugurmu. Saya ingin tambahan 100 juta untuk membantu Anda memecahkan masalah. Itu sudah memberi kamu wajah keluarga Jin di Mordu. Jika itu orang lain, saya meminta Anda untuk menemani saya selama 3 bulan. Dan kemudian memberi saya 30% dari saham perusahaan. Aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya sekarang. Jika saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dalam 1 menit, saya berjanji, perusahaan ke-9 Anda akan menjadi sejarah. Kamu Mandy Zimmer juga akan menjadi mainan Elvis Lennoxku. Karena itu, mata Elvis Lennox menjadi semakin busuk. Dan pada saat yang sama dia sedikit bertekad dan menghina. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Anda, sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Lalu melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Elvis Lennox, kan, aku akan memberimu waktu sebentar juga. Berlutut. Minta maaf. Potong tanganmu. Bayar 20 juta yuan. Dan kemudian dapatkan sertifikat prapenjualan. Dalam hal ini, aku tidak akan peduli dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Jika tidak, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menunggu untuk duduk di penjara dan memakainya. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dia tidak bisa mengerti. Apakah Harvey York memiliki begitu banyak energi di Wolsing? Meskipun Harvey York ada di tempat lain dan memiliki energi yang besar, Wolsing tidak ada di tempat lain. Tapi sejak Harvey York berbicara, Mandy Zimmer secara alami tidak akan mengatakan apa-apa, tapi menunggu dalam diam. Biarkan aku duduk di penjara. Elvis Lennox tertegun sejenak. Lalu dia mengepulkan asap dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan mencibir lagi dan lagi. Apakah kamu memiliki otak yang buruk? Atau apakah kamu memiliki masalah dengan mulutmu? Kalau lucu banget. Kalau Mandy nggak berani bilang, siapa nama anjingmu? Di depan saya, beri aku waktu sebentar. Kamu pikir kamu siapa? Utusan keadilan atau penjaga hukum raja? Konyol. Mendengar kata-kata Elvis Lennox, sekretaris wanita cantik di belakangnya juga memandang Harvey York dengan jijik. Pria, harus sedikit berani. Tetapi masalahnya adalah, ketika Anda tidak mengetahui kebenaran sama sekali, dan Anda tidak mengetahui kedalamannya sama sekali, Anda menuntut keberadaan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari diri Anda sendiri. Itu tidak berani, tapi bodoh. Di mata mereka, Harvey York saat ini bodoh. Harvey York mengabaikan orang-orang ini. Tetapi setelah melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, dia berkata dengan ringan, "Kamu masih punya waktu 40 detik. Puff." Elvis Lennox mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum. 40 detik. Wah. Bukankah kamu belajar di Akademi Film dan Televisi Wolsing? Berpura-puralah sama seperti aslinya. Setelah itu, dia melirik Mandy Zimmer dan berkata dengan aneh, "Mandy Zimmer, orang ini mencoba membantumu maju. Bukankah dia wajah putih kecil yang kamu angkat? Biarkan saya memberitahu Anda. Lebih baik menjadi murah daripada saya. Lebih murah bagi saya.
Dan saya dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah di atas dan di bawah. Hahaha. Setelah mengatakan ini, Elvis Lennox tersenyum sedih. Dan dia juga mengatakan banyak hal di atas dan di bawah. Dan semua staf di belakangnya semua tertawa dan bersandar ke depan dan ke belakang. Beberapa pria lain mau tak mau menjilati bibir mereka. Presiden Ren makan daging. Bisakah mereka selalu makan sup? Mandy Zimmer ini sangat menawan. Bab 6212. Engah. Mendengar pernyataan cabul pihak lain, Mandy Zimmer meraih cangkir teh di atas meja tanpa ragu-ragu. Dan menuangkan secangkir teh langsung ke kepala Elvis Lennox. Elvis Lennox tertegun sejenak. Dan saat berikutnya dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilatnya di tepi bibirnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat mesum. Cairan nektar dan giok yang dihadiahi Bu Mandy benar-benar membuat orang menyukainya. Tapi Bu Mandy, kamu memperlakukanku seperti ini. Sepertinya kamu belum siap untuk mendengarkanku. Tetapi ingin pergi jauh-jauh ke kegelapan mendengar ini. Petugas di belakangnya juga tertawa. Untuk pengikut ini, Mandy Zimmer tidak tahu harus berbuat apa. Jadi mereka hanya minum sup. Mandy Zimmer terlalu masuk akal. Tapi itu tidak bagus. Pada saat yang sama, mereka juga sangat yakin dengan fakta bahwa integritas perantara menghancurkan perusahaan ke-9. Bagaimanapun, sejak didirikan, Integrity Intermediary telah menguasai pasar sertifikat prapenjualan real estate wholesale. Dapat dikatakan bahwa perusahaan real estate, tidak peduli apa asal atau asalnya, harus melalui perantara yang jujur sebelum mereka dapat mengajukan permohonan untuk sebuah lisensi. Dan melewatinya tidak berarti Anda tidak bisa. Tetapi dengan mereka di belakang layar, efisiensi sertifikasi akan sangat rendah. Selain itu, di wholesale, hubungan semua orang terjalin. Dan tidak ada yang tahu latar belakang kartu trufnya. Oleh karena itu, bahkan orang-orang dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno, selain dari mereka yang telah mengakar di wholesale, yang lain tidak mau membantu mereka untuk bergaul dengan perantara yang jujur. Hal ini juga yang menyebabkan arogansi Elvis Lennox menjadi sangat arogan. Berlebihan jika dikatakan bahwa dewa menghalangi dan menghancurkan Buddha, dan hantu menghalangi dan menghancurkan hantu. Tetapi ada sedikit orang yang memenuhi syarat dan jujur ke perantara. Setelah menggoda Mandy Zimmer, Elvis Lennox menyeka wajahnya dengan sekretaris wanita di bawahnya. Lalu menatap Harvey York dengan provokatif. Dia ingin tahu bagaimana wajah putih kecil ini akan berteriak dalam keadaan seperti itu. Harvey York hanya melihat Rolex di pergelangan tangannya dengan ringan. Dan berkata, masih ada 2 detik puluh. Wajah putih kecil. Tuan muda ini menegaskan dirinya untuk mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai karakter. Elvis Lennox memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku akan merasa baik-baik saja. Urusan pribadi Miss Mandy dan aku tidak bisa diselesaikan oleh wajah putih kecil sepertimu. Jika kamu terus buta, percaya atau tidak, aku akan membiarkan seseorang mematahkan kakimu. Oleh karena itu, Elvis Lennox dengan sengaja melirik Mandy Zimmer lagi. Dan berkata, Mandy, Anda menuangkan teh ke wajah saya. Dan saya akan mencicit wajah putih dan sup kuning Anda sebentar lagi. Apakah Anda setuju? Oleh karena itu, Elvis Lennox melirik dirinya sendiri. Apa itu sup kuning sudah terbukti dengan sendirinya. Seorang sekretaris wanita di belakangnya tersenyum dan berkata, Tuan Lennox, tolong jangan. Kamu menderita diabetes. Bagaimana jika kamu memberi wajah putih kecil itu rasa manis dan dia menjadi kecanduan? Mendengar ini, beberapa sekretaris wanita cantik dan asisten wanita yang tersisa bahkan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dengan tawa.
dan karir mereka mulai bergetar. Harvey York tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mengerti. Tetapi ekspresinya membuat Mandy Zimmer, yang paling mengenalnya, merasakan bahayanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Mandy Zimmer masih bertanya-tanya apakah dia bisa mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Lennox, karena kita pernah bekerja sama sebelumnya. Kalau begitu, aku tidak ingin memunggungimu sepenuhnya. Tidak ada gunanya bagimu untuk memaksaku. Pertama, untuk pemilik di luar, saya akan pergi dengan cara kerajaan bersama mereka dan menyelesaikannya secara hukum. Kedua, Anda tidak perlu membantu saya mengajukan sertifikat prapenjualan. Tetapi Anda harus mengembalikan 20 juta yuan saya. Ketiga, namanya Harvey York. Dia bukan pegawaiku atau wajah putih kecilku. Tapi kamu harus percaya semua yang dia katakan. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya harap Anda melakukan yang terbaik." Bab 6213. Mandy Zimmer memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tetapi Elvis Lennox tidak hanya tidak memperhatikannya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati, tetapi merasa bahwa ini adalah provokasi yang terang-terangan. Dia menyeringai dan berkata dengan dingin, "Mandy Zimmer, kamu berpikir dengan hati-hati untukku. Aku berterima kasih kepada keluargamu. Namun, orang ini sangat provokatif bagiku. Apakah menurutmu jika kamu berbicara seperti ini, aku akan membiarkannya pergi?" Karena itu, mata Elvis Lennox tertuju pada Harvey York dengan tatapan jijik. 20 detik telah berlalu sekarang. Aku tidak berlutut. Aku tidak memotong tanganku. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Ayo, lihat aku. Tapi aku dengan hormat mengingatkanmu. Kecuali kamu bisa menginjak-injakku sampai mati sekarang. Kalau tidak, aku berjanji. Setelah aku pergi, kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, Elvis Lennox tersenyum. Dan pada saat yang sama mengulurkan telunjuk kanannya, membuat gerakan menggorok lehernya. Arogan. Arogan sampai ekstrim. Harvey York melirik Elvis Lennox dengan ringan. Lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lei Jun. Walsing memiliki perusahaan bernama Integrity Intermediary. Saya ingin Anda mengetahui semua informasinya dalam 3/3. Biarkan dimatikan dalam 5 menit. Biarkan bosnya masuk penjara dalam 10 menit. Setelah berbicara, Harvey York menutup telepon. Sky Corporation saat ini sudah menjadi perusahaan super terdaftar yang mencakup Mordu, Southlight, dan Jinling. Meski baru mulai memasuki Walsing, pasar terbesar sepanjang musim panas. Meskipun mungkin tidak dapat melawan 10 keluarga teratas dan 5 kuno gerbang. Tapi jangan lupa satu hal. Setiap sersan di SWAT Camp Batalion yang dipimpin oleh Harvey York hari itu adalah seorang pria dari keluarga bangsawan. Sebagai mantan pengawal Harvey York, Lei Jun juga memiliki Sky Corporation di tangan. Sangat mudah untuk menangani hal seperti itu. Oleh karena itu, pada saat Harvey York menelepon, banyak hal yang sudah hancur. Dan Elvis Lennox tidak mengerti sama sekali. Ketika dia melihat Harvey York menelepon, dia seperti melihat seorang idiot mengarahkan dan berakting. Lagi pula, dalam persepsi Elvis Lennox, bagaimana panggilan telepon bisa menyelesaikannya? Dan sekretaris dan asisten wanitanya yang cantik melihat ekspresi Harvey York dengan sedikit kasihan. Apakah pria ini ketakutan? Apa gunanya mengatakan sesuatu seperti ini? Berpura-pura menjadi begitu memaksa. Hanya Lina Pena yang menatap Harvey York dengan kekaguman di wajahnya. Matanya bersinar cerah. Dia telah berhubungan dengan Harvey York beberapa kali karena hubungan Mandy Zimmer. Dan dia tahu bahwa energi pria ini sangat kuat. Oleh karena itu, selain Mandy Zimmer,
Diperkirakan hanya dia yang percaya dengan perkataan Harvey York. Adapun Mandy Zimmer, dia memandang Harvey York dengan aneh. Dia tahu bahwa energi Harvey York sangat besar, tetapi dia tidak tahu itu begitu besar. Berdengung. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita di samping Elvis Lennox yang sedang ditopang pahanya. Tiba-tiba telepon bergetar. Dia secara tidak sadar terhubung. Tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah, Tuan Lennox. Itu tidak baik. Seseorang melaporkan kami untuk penghindaran pajak dan penghindaran pajak. Dan Departemen Pajak telah datang ke pintu. Seseorang juga telah menghasilkan bukti video pemerasan dan pemerasan kami. Dan kantor polisi telah mengeluarkan pemberitahuan pengajuan kasus. Juga, ada 12 perusahaan real estate yang bersama-sama menuntut kita rekening kami diduga transaksi ilegal dan telah dibekukan oleh bank. Apa? Wajah perantara yang jujur sangat jelek dalam sekejap. Bab 6214. Elvis Lennox semakin menegang. Dan kemudian tanpa sadar menamparkan dirinya sendiri. Untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Kemudian, dia menggigil dan mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Dia mampu mempertahankan tingkat ketenangan tertentu selama panggilan telepon pertama. Tetapi semakin banyak panggilan itu berakhir, semakin suram dan pucat wajahnya. Dan dia gemetar seluruh. Karena dia menemukan bahwa semua yang dikatakan sekretaris itu tidak buruk. Situasi perusahaan bahkan beberapa kali lebih buruk daripada laporan sekretaris. Orang yang dia sakiti di masa lalu. Orang yang menindas orang. Orang yang memeras uang. Mereka yang awalnya tampak baginya. Yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Dan siapa yang bisa membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang sesuka hati. Tidak tahu kapan mereka benar-benar bersatu. Selain itu, orang-orang ini tampaknya telah menemukan dukungan surgawi. Tetapi mereka berani bermasalah dengan perantara yang jujur. Itu hanya terbalik. Tetapi masalahnya adalah apa yang disebut perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Jika hanya ada satu atau dua lawan, Elvis Lennox tidak peduli sama sekali. Dia bisa membunuhnya sesuka hatinya. Tetapi ketika semua musuh dan musuh ini berkumpul, raw adalah tangan berdarah besi Elvis Lennox. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Perusahaan yang tampak kuat, dan bahkan membutuhkan waktu untuk go public, kini dapat runtuh kapan saja. Dan semua ini karena panggilan telepon dari wajah putih kecil di depan saya. Sekretaris, asisten, dan pelayan yang mengikuti di belakang Elvis Lennox semua tampak jelek saat ini. Sekretaris wanita yang memakai stoking berkata dengan tegas, Lennox, Lennox. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kamu takutkan? Terus terang. Seseorang telah meluncurkan sampah untuk bergaul denganku. Elvis Lennox menggertakkan giginya. Apakah aku masih bisa takut pada mereka? Metode ini bisa membunuhku. Jadi aku tidak perlu main-main di Walsing. Karena itu, Elvis Lennox mencibir dan menatap Harvey York dan Mandy Zimmer lagi, dan berkata dengan aneh, apakah Anda tahu mengapa perantara jujur kami begitu baik di Walsing? Karena di belakang panggungku adalah klan pemburu Walsing, yang pertama dari 5 klan besar di negara H. Ayah baptisku adalah kepala klan perburuan Walsing. Aku punya telepon. Semua orang yang tidak cocok denganku harus pergi dari sini. Lagi pula, siapa yang menyinggung Walsing Hun Clan? Siapa yang masih bisa berbisnis di Walsing? Karena itu, Elvis Lennox dengan bangga mengangkat ponselnya dan memutar nomor sebuah angka. Dan untuk menunjukkan keangkuhannya, ia sengaja menekan tombol speaker. Segera, sisi lain telepon terhubung. Dan suara yang agak tua datang. Wen Bin, apa yang terjadi? Suara ini, Harvey York, terasa sedikit familiar.
Itu pasti sutradara Hun. Pada saat ini, Elvis Lennox mengangguk dan membungkuk meskipun dia sedang berbicara di telepon. Ayah, begini, ada bajingan bernama Harvey York. Dia benar-benar berani bergaul dengan saya dan meluncurkan sekelompok sampah untuk memukul kami, perantara yang jujur di muka. Itu tidak memberimu wajah. Dan itu tidak memberimu wajah Wolsing. Hun Clan, kamu harus membantuku keluar dari bau mulut ini. Manajer Hun, yang berada di seberang telepon, tampak tertegun sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu, tetapi tidak berbicara untuk sementara waktu. Harvey York tersenyum ringan, dan berkata dengan tenang, Manajer Hun, apakah Anda yakin mau bergaul denganku? Manajer Hun di seberang telepon tampak ragu-ragu. Harvey York melanjutkan, 3 hari. Tetapi belum tiba. Mendengar kalimat ini, Direktur Hun menggigil. Dia tahu persis apa yang dimaksud Harvey York. Bab 6215. 3 hari kemudian, jika wanita tua dari Hun Clan masih hidup dan sehat, maka orang-orang dari Hun Clan pasti akan datang untuk mengganggu Harvey York tanpa ada orang lain yang membuka mulut mereka. Tapi bagaimana jika, saat itu, jika Anda masih meminta untuk datang ke pintu? Meskipun manajer Hun merasa bahwa kemungkinan situasi seperti itu sangat kecil, tetapi orang yang bisa duduk di posisinya, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil, dia harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Jadi pada saat berikutnya, Direktur Hun menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Elvis Lennox. Elvis Lennox tertegun sejenak, dan tanpa sadar merasa ada yang tidak beres. Ayah baptis, berkatilah dirimu sendiri. Dududu. Dengan kata-kata yang jatuh, Direktur Hun hanya menutup telepon dengan rapi. Kelopak mata Elvis Lennox berkedut liar. Meskipun Harvey York dan Direktur Hun baru saja mengatakan, dia tidak bisa mendengar misteri apapun. Tapi menilai dari sikap ayah baptisnya, aku takut ini bermarga York memiliki identitas yang luar biasa. Ditambah lagi dengan rentetan kecelakaan di perusahaan tersebut, dia selalu merasa benar sendiri. Dan Elvis Lennox, yang mengaku bisa berjalan menyamping di Wolsing, tiba-tiba menyadari. Energi Harvey York di depannya melampaui kengerian imajinasinya. Memikirkan hal ini, Elvis Lennox hanya bisa menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dan kemudian berkata dengan sedikit kesulitan, ini, saudara. Ini adalah air besar yang mengalir ke kuil Raja Naga. Dan keluarga itu memukuli keluarga. Ini semua salahku hari ini. Yah. Saya tidak hanya akan mengembalikan 20 juta yang dibayarkan oleh Mes Zimmer dan perusahaannya sebelumnya, tetapi saya juga akan mendapatkan sertifikat pra-penjualan dalam 1 hari. Saya juga berharap Anda akan mengangkat tangan dan memberi saya kesempatan. Kita tidak saling mengenal, kan, Tuan Muda York? Jika Anda tertarik, saya akan menjadi tuan rumah malam ini. Paviliun 8 harta karun di Wolsing. Saat ini, sikap Elvis Lennox bisa dikatakan berbalik 180 derajat. Tapi ini adalah cara yang biasa dia lakukan. Ketika Anda bertemu seseorang yang tidak dapat diinjak, Anda secara alami harus saling berpegangan. Dan Anda dapat menjaga postur Anda serendah mungkin. Bahkan Elvis Lennox merasa bahwa sikapnya saat ini pasti bisa memuaskan Harvey York. Adapun sekretaris dan asisten wanitanya yang cantik, mereka semua memandang Harvey York dengan malu-malu saat ini. Dengan sikap membiarkan Anda memilih. Bagaimanapun, wanita seperti mereka hanya akan menyerah pada kekuasaan dan kekayaan. Dan Harvey York di depannya ini jelas ada di sana. Adapun ketidaksukaan Harvey York sebelumnya, pada saat ini mereka telah lama terlempar dari langit. Di mata mereka, Harvey York saat ini benar-benar memesona.
Namun, Harvey York tidak mengubah ekspresinya sedikit pun karena ini. Dia hanya berkata dengan ringan, "Tidak cukup." Kelopak mata Elvis Lennox melonjak dan dia berkata, "Kalau begitu aku tidak tahu apa yang Tuan Muda York inginkan. Bukannya kita tidak bisa membicarakan kompensasi. Kita bisa." Harvey York memotongnya secara langsung dan berkata dengan ringan, "Apakah menurut Anda saya kekurangan uang rusak itu? Berlututlah. Kau tahu. Minta maaf. Potong dirimu dengan tangan. Jika kamu sudah selesai dengan ini, kamu bisa keluar dari sini." Otot-otot di wajah Elvis Lennox terus berkedut. Dan dia berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Baginya, itu tidak menyakitkan. Bagaimanapun, berlutut sudah berlutut. Dan itu tidak buruk untuk gemetar seperti itu. Tapi masalahnya adalah mematahkan salah satu tangannya sendiri. Tuan Muda York, saya melakukan kesalahan. Dan saya menyadari kesalahan saya. Tapi apakah terlalu berat untuk mematahkan salah satu tanganku? Lagi pula, Mes Zimmer tidak pernah disakiti secara substansial oleh siapapun. Bab 6216. Harvey York berkata dengan tenang, "Mandy adalah wanitaku. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Jika kamu ingin menyentuh wanitaku, kamu harus membayar harganya. Kondisi saya sudah dibuka di sini. Kamu bisa melakukannya atau tidak. Namun, orang selalu harus membayar harga yang pantas untuk pilihan mereka. Orang-orang harus membayar barang-barang mereka sendiri." Mendengar ini, kelopak mata Elvis Lennox tidak bisa berhenti berkedut. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa dia telah menendang pelat besi dengan satu kaki. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk berdiri dan langsung membalik meja. Dan semua orang menamparkan dan bubar. Tapi dia sangat jelas. Jika Anda benar-benar melakukan ini, menunggu diri sendiri, saya khawatir itu tidak sesederhana mematahkan tangan. Kebangkrutan perusahaan masih ringan. Dan saya bahkan mungkin berakhir di penjara. Dan konsekuensinya mengerikan. Dan ketika dia diinjak-injak dengan telapak kakinya, dia dilemparkan ke dalam penjara surgawi. Bagaimana mereka yang telah ditangani sendiri memperlakukan diri mereka sendiri? Memikirkan hal ini, Elvis Lennox semakin menggigil. Memikirkan hal ini, Elvis Lennox menatap tangannya tanpa sadar. Dari kiri ke kanan. Benar-benar tidak tahu mana yang harus mengganggunya. Tidak bisa melakukannya. Butuh bantuanku. Harvey York berkata ringan. Jika saya membantu, akan ada biaya. Kelopak mata Mandy Zimmer melompat ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Namun, dia juga tahu bahwa Harvey York membantu dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak ada Harvey York kali ini, sulit membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Dan mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Elvis Lennox berkedut lebih serius. Dia meremas senyum jelek dan berkata, "Tuan Muda York, saya memiliki sedikit wajah tidak peduli apa yang saya katakan di Walsing. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan?" Baginya, jika dia bisa menjaga tangannya, dia tidak ingin mematahkan tangannya. Lagi pula, begitu plester itu dipukul, seluruh Walsing tahu bahwa Elvis Lennox telah ditanam. Harvey York tampak datar dan berkata, "Oke, aku akan memberimu wajah. Kondisi telah berubah. Dan sekarang saya ingin dua." Elvis Lennox. Saat berikutnya, dia tidak berbicara omong kosong lagi. Dia tahu bahwa jika dia terus berbicara omong kosong, dia mungkin akan mematahkan lebih dari sekedar tangannya. Kaki juga bisa patah. "Oke, aku paham." Elvis Lennox melirik Harvey York dan kemudian ke Mandy Zimmer dengan sedikit kebencian. "Nona Zimmer, ada ribuan kesalahan. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku." Elvis Lennox, yang berlutut di tanah,
bersujud 3 kali dengan rapi. Dan kemudian dia meraih tangan kirinya dengan tangan kanannya dan membantingnya. Segera setelah itu, tangan kanannya menghantam tanah lagi. Suara klik keluar satu demi satu. Tangan Elvis Lennox dipotong, dan dia lebih atau kurang karakter. Meskipun dia sangat kesakitan saat ini, dia tidak berbicara, tetapi dengan paksa menahan untuk tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, sekretaris wanita dan asisten wanita di sampingnya ketakutan. Tuan Muda York, apakah itu cukup? Elvis Lennox, yang berdiri gemetar, menggertakkan giginya. Ingat kali ini besok, aku akan melihat sertifikat pra-penjualan. Harvey York berkata dengan tenang. Jika kamu tidak bisa melihatnya, tunggu saja sampai mati. Mendengar ini, Elvis Lennox mengangguk sedikit, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa dia tidak hanya ditanam, tetapi tempat ini, 80% dari waktu, tidak akan pernah dapat ditemukan. Setelah Elvis Lennox pergi, Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan ekspresi rumit. Bab 6217. Segera setelah itu, Lina Pena menyeduh 2 cangkir teh puer yang harum. Dan kemudian dia dengan patuh mengambil pintu kantor presiden. Tatapan rumit dan tak tertahankan Mandy Zimmer membeku di Harvey York sejenak sebelum dia berkata dengan lembut, Harvey York, terima kasih kali ini. Namun, saya masih berpikir metode Anda saat ini terlalu kejam. Kekerasan. Sungguh menakjubkan untuk menyelesaikan berbagai hal dengan cepat. Tetapi masalahnya adalah ada banyak bahaya tersembunyi. Kita bisa menekan Elvis Lennox kali ini. Tapi mungkin lain kali dia akan menggunakan kekerasan untuk menekan kita. Lagi pula, dalam bisnis, metode semacam ini agak keluar dari lingkaran. Berjanjilah padaku. Apakah kamu akan menggunakannya lebih sedikit di masa depan? Kata-kata Mandy Zimmer menyebabkan mata Harvey York sedikit tenggelam. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa Mandy Zimmer telah berubah begitu banyak ke dalam kekerasan. Ah, apakah ini cara Anda melihat saya sekarang? Tapi Harvey York tidak memalingkan wajahnya. Tapi setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan. Mandy, bukannya aku suka menggunakan kekerasan. Ini adalah hal berbeda yang membutuhkan solusi berbeda. Kau benar tentang bisnis dan bisnis. Tapi, apakah dunia bisnis benar-benar polos seperti yang kamu pikirkan? Dalam dunia bisnis, celah dalam hukum raja dapat dimanfaatkan. Kelemahan dalam kontrak dapat dimanfaatkan. Dan kelemahan dalam sifat manusia dapat dimanfaatkan. Jadi, apakah ada perbedaan mendasar antara menggunakan kekerasan dan menggunakan ini, selain menjadi jelek? Terlebih lagi, kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa orang yang tidak masuk akal, berlebihan, atau bahkan menculik dan menahan Anda. Tanpa kekerasan, apa yang Anda andalkan untuk menyelesaikan masalah? Dengan mulut, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dia begitu arogan sehingga dia tidak bisa menerima bantahan Harvey York. Dia menggertakkan giginya sedikit dan berkata, tapi kejadian hari ini belum mencapai titik di mana Tuan Lennox mematahkan tangannya. Dia bukan tidak mungkin, tapi perlu. Harvey York langsung memotong ucapan Mandy Zimmer. Beberapa orang. Jika kamu tidak membiarkan dia memiliki ingatan yang panjang, dia akan menjadi seperti ular berbisa, menatapmu setiap hari. Tidakkah kamu ingin menghabiskan setiap hari berurusan dengan orang-orang seperti itu? Namun, Elvis Lennox pasti akan membalas dendam. Dia Mandy Zimmer tampak ragu-ragu. Harvey York mengangguk dan berkata, ya, dia pasti akan membalas. Tapi objek pertama adalah aku, bukan kamu. Sebelum dia menyelesaikanku, dia tidak hanya akan dengan patuh membantumu menyelesaikan sertifikat pra-penjualan. Dan setiap kali aku melihatmu, aku akan menghormatimu.
Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Harvey York mengatakannya dengan singkat, dan langsung menyalahkan semua tanggung jawab dan kemungkinan konsekuensi pada dirinya sendiri. Mandy Zimmer ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan kepahitan di mulutnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun kedua orang itu sangat dekat sekarang, mereka tampaknya jauh. Harvey York di depannya benar-benar orang yang sama dengan menantu dari pintu ke pintu yang dia kenal. Bagi Mandy Zimmer, yang lebih disukainya jelas Harvey York, yang bisa dikendalikan olehnya. Adapun Harvey York di depannya, dia ingin meraihnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Oke, ini adalah akhir dari urusan hari ini. Kamu pergi ke pertemuan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah berikut. Jika bukti pra-penjualan tersedia, saya khawatir Anda akan sibuk untuk sementara waktu. Harvey York agak malu melihat suasananya. Dan sekarang dia berinisiatif mengganti topik. Bab 6218. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya keluar dari pusaran emosi. Harvey York benar tentang satu hal. Perusahaan ke-9 juga banyak masalah. Meskipun Harvey York membantu memecahkan masalah sertifikat pra-penjualan hari ini, pemilik yang tertipu di bawah ini juga merupakan masalah besar. Dia tidak bisa mengharapkan Harvey York untuk menyelesaikan masalah ini dengan satu kata, kan? Sebenarnya, tidak sulit bagi Harvey York untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Namun, dia mengenal Mandy Zimmer terlalu baik. Di bawah keadaan bahwa dia telah memecahkan masalah besar sendiri. Jika dia mengambil tindakan untuk menyelesaikan hal-hal lain, saya khawatir kesombongan dan harga diri Mandy Zimmer tidak akan pernah diizinkan. Setelah memikirkan hal ini, Harvey York melambai pada Mandy Zimmer dan hendak pergi. Ngomong-ngomong, Harvey York, Mandy Zimmer tiba-tiba teringat sesuatu. Aku membantu Cynthia pindah sekolah beberapa waktu lalu. Dan dia sekarang belajar di Akademi Film dan Televisi Walsing. Awalnya, saya membuat kesepakatan dengannya bahwa saya akan membantunya membawa barang bawaannya hari ini. Tapi hal berikut terjadi. Aku khawatir. Mendengar ini, Harvey York tidak menolak. Tetapi tersenyum, oke. Aku akan membantu. Cynthia, kamu kirimi aku alamatnya. Pukul 4.30 sore. Walsing Film and Television Academy. Sebagai pemimpin Akademi Film dan Televisi di Country H, Walsing Film dan Akademi Televisi melihat pria tampan dan cantik terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa tempat ini telah menyatukan sumber daya penampilan teratas dari seluruh negara H. Dan pria dan wanita ini, masing-masing sangat modis. Tidak peduli apa yang mereka kenakan atau rias wajah. Mereka semua terlihat persis sama dengan yang disebut supermodel dan selebriti internet. Dan di sudut kampus, Anda dapat melihat orang-orang merekam komedi situasi dari waktu ke waktu. Tentu saja, ada juga banyak wanita kaya dan gadis generasi kedua yang datang ke tempat ini untuk menjemput gadis. Lagi pula, begitu orang punya uang, mereka selalu ingin mengejar kulit cantik. Harvey York, yang mengenakan pakaian biasa dan terlihat seperti sutra gantung saat ini, muncul di gerbang Akademi Film dan Televisi Walsing, dan menarik banyak mata yang terbuka dan gelap. Lagi pula, di tempat seperti ini di mana semua orang tampan dan cantik, dan semua orang adalah generasi kedua wanita kaya, orang biasa seperti Harvey York seperti kunang-kunang di malam yang gelap, sangat mencolok. Harvey York mengabaikan tatapan orang-orang ini, tetapi berjalan ke studio Akademi Film dan Televisi Walsing sesuai dengan alamat di ponselnya, telepon. Apa yang sedang difilmkan di studio harus menjadi sitkom modern dengan berbagai anggota staf. Selain itu, di tengah studio,
Seorang pria parubaya botak dengan perut buncit sedang berbicara dengan beberapa wanita di sekitarnya. Siswa berbisik dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang sedikit celaka jatuh ke pinggang yang ramping dan kaki putih panjang siswa perempuan itu. Sengaja atau tidak sengaja. Beberapa dari siswa perempuan itu menutup mata. Dan beberapa bertindak seperti anak manja karena marah. Tetapi lebih dari itu adalah semacam cinta dan harapan. Lagi pula, itu normal bagi orang untuk makan tahu jika Anda ingin mencampur dalam lingkaran ini. Harvey York bertanya-tanya apakah orang ini adalah seorang guru atau direktur. Tetapi dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak ada Cynthia Zimmer di antara para siswa perempuan ini. Jadi dia merasa lega. Mungkin mata Harvey York terlalu tidak bermoral. Atau mungkin Harvey York adalah orang asing. Jadi dia muncul kurang dari 1 menit. Dan hampir semua mata di tempat kejadian bertemu. Harvey York mengabaikan pemandangan ini. Dan segera menemukan Cynthia Zimmer di sudut. Pada saat ini, Cynthia Zimmer mungkin mengenakan tube top sederhana dan celana kulit kecil untuk keperluan syuting. Dengan garis dada yang tinggi, pinggang ramping dan paha ramping. Tetapi dia seharusnya sangat tidak nyaman. Dan dia merasa sedikit tidak berdaya pada saat itu. Momen. Bab 6219. Adegan ini membuat Harvey York merasa marah. Dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk lingkaran ini. Tetapi secara umum, pencampuran dalam lingkaran ini adalah tentang apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan. Kakak iparnya jelas enggan. Dan dia tidak tahu siapa yang memaksanya untuk melakukan ini. Memikirkan hal ini, Harvey York melambai pada Cynthia Zimmer dan berkata dengan keras, "Cynthia." Cynthia Zimmer tertegun sejenak ketika dia melihat Harvey York. Dan kemudian dia datang dengan ekspresi gembira. Namun, ketika adegan ini jatuh ke mata pria parubaya itu, tampaknya telah berubah. Dia terbatuk ringan dan melirik 2 siswi cantik di sampingnya. Salah satu siswa perempuan berjalan keluar, menghentikan Cynthia Zimmer dan berkata, "Cynthia, apa yang kamu lakukan? Syuting akan segera dimulai. Bagaimana kamu bisa berjalan?" Sekitar siswa lain dengan bibir tipis menginjak sepatu hak tinggi, berjalan ke Harvey York, dan berkata dengan merendahkan, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu kita ada di lokasi syuting?" Nada suaranya tinggi, seolah-olah dia adalah seorang putri. Dan melihat gaun Harvey York yang buruk, dia bahkan lebih jijik. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Aku di sini untuk menemukan Cynthia." "Mengerti. Penggemar, kan?" Murid perempuan itu memiliki ekspresi yang familiar di wajahnya. "Orang-orang sepertimu muncul di sini setiap hari tanpa 100 atau 80. Namun, kami di sini bukan untuk mengejar bintang untukmu. Jadi ayo pergi. Jika Anda ingin mengirim hadiah, bawa saja ke pintu. Tentu saja, jangan mengambil hal-hal yang tidak berharga dan mempermalukannya." Harvey York menjelaskan, "Saya bukan penggemar. Saya dia." "Ada apa? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah pacar Cynthia?" Gadis itu membuka mulutnya dengan mencibir saat ini. "Aku tidak peduli apakah kamu mengenal Cynthia asli atau palsu. Pokoknya, kami tidak menyambutmu di sini." Pada saat ini, pria botak parubaya juga berdiri, menyesap cerutu, dan berkata dengan dingin, "Anak muda, kami memiliki tempat di mana siapapun bisa masuk. Tolong keluar sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena memanggil keamanan." Harvey York tampak agak dingin dan berkata, "Bisakah kalian semua mengerti bahasa manusia? Aku bilang aku datang untuk mencari Cynthia. Jika kalian sedang syuting sekarang, tentu saja aku tidak akan repot, tetapi akan menunggu di luar."
Tapi kamu baru saja istirahat sekarang. Apa salahnya aku meminta beberapa patah kata padanya? Memiliki beberapa kata dengan Cynthia. Pria parubaya itu mencibir. Ayo, datang dan tanyakan apakah dia ingin berbicara denganmu. Saat berbicara, pria parubaya itu mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada gadis yang menghentikan Cynthia Zimmer untuk membiarkan Cynthia Zimmer datang. Kemudian, pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Siswa Cynthia Zimmer, sebelum kamu jawab pertanyaan pria yang muncul entah dari mana, aku punya sesuatu untuk memberitahumu terlebih dahulu. Kamu murid pindahan dengan nilai terburuk di kelas. Kali ini, saya menentang semua pendapat dan menggunakan Anda sebagai pahlawan dari sitkom ini. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang biarkan orang-orang acak semacam ini mendatangimu. Jika kamu tidak ingin menjadi pahlawan wanita, katakan saja. Ada banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi ini." Pria botak parubaya di depannya bernama Anton Volt. Dia adalah sutradara terkenal di industri film dan televisi Walsing. Dia juga seorang profesor tamu di Akademi Film dan Televisi Walsing. Bab 6220. Meskipun orang-orang seperti Anton Volt tidak terlalu berbakat, tetapi karena mereka juga dicari oleh modal, mereka dapat merekam beberapa TV dan film hangat setiap tahun. Apalagi karya-karya Anton Volt terkenal dengan kegemarannya merekrut orang-orang baru. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu profesor tamu paling populer di Akademi Film dan Televisi Walsing. Banyak mahasiswi yang sengaja menyanjungnya agar secepatnya mengambil peran dan menghasilkan karya. Dan Anton Volt menolak untuk datang ke mahasiswi ini. Bahkan sering mengajak mereka ke berbagai jamuan bisnis. Adapun transaksi apa yang ada, semua orang jelas. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, Anton Volt bertemu dengan seorang siswi yang tidak tahu bagaimana melakukannya, Cynthia Zimmer. Anton Volt menyadarinya sejak dia melihat Cynthia Zimmer untuk pertama kalinya dan tahu bahwa dia masih seorang gadis besar. Ini jelas merupakan keuntungan terbesar yang saya dapatkan dari Akademi Film dan Televisi Walsing. Jika Anda mendedikasikan wanita ini untuk pria bertubuh besar di belakangnya, manfaat yang bisa dia dapatkan sungguh di luar imajinasi. Oleh karena itu, Anton Volt langsung mengatasi oposisi dan membuat Cynthia Zimmer menjadi pemeran utama dalam sebuah sitkom. Awalnya, dalam rencana Anton Volt, Cynthia Zimmer seharusnya membalas, kan? Pada akhirnya, Cynthia Zimmer melakukannya. Tetapi dia hanya memberi Anton Volt 2 kati tes Sanzong dari Southlight, dan dia bahkan meneriaki setiap guru. Anton Volt gemetaran. Lagi pula, ini bukan yang dia inginkan. Namun, hal semacam ini memperhatikan pemahaman diam-diam, terutama di lingkaran ini. Apa gunanya Anda memaksa orang? Oleh karena itu, Anton Volt mulai menggunakan sitkom ini untuk melambungkan Cynthia Zimmer dalam beberapa hari terakhir. Dikatakan sedang syuting, tetapi sebagian besar waktu di siang hari. Dia bermain dengan siswa perempuan lain. Dan dia sering menunggu sampai larut malam untuk mulai syuting. Selain itu, skrip dan baris Cynthia Zimmer sering diubah untuk sementara waktu. Semua hal ini membuat Cynthia Zimmer hampir pingsan. Ketika Cynthia Zimmer memanggil Mandy Zimmer, dia tidak berani mengatakan ini. Dia hanya memikirkan apa yang datang untuk dikunjungi Mandy Zimmer, sehingga dia bisa beristirahat selama beberapa hari. Tanpa diduga, Mandy Zimmer tidak datang sekarang, tetapi Harvey York datang sebagai gantinya. Melihat kakak iparnya datang, Anton Volt menghalangi pertemuan keduanya. Dalam sekejap, Cynthia Zimmer sangat marah. Dia mendengus dan berkata, "Tuan Volt, ini bukan pria yang baik. Dia pacarku." Pacar. Mendengar gelar ini, Anton Volt tercengang sejenak. Tetapi saat berikutnya,
Wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Ekspresi mencari tahu apa yang terjadi hari ini. Pacar. Halo pacar. Untung pacarku datang mengunjungi kelas. Sambil berbicara, Anton Volt mengedipkan mata cepat kepada siswa di sekitarnya. Yah, sudah larut. Mari kita akhiri di sini hari ini. Aku baru saja mengatur pesta makan malam. Biarkan semua orang makan dan membicarakan naskahnya. Cynthia, kamu adalah pahlawan wanita dan kamu harus datang. Dan karena pacarmu datang untuk mengunjungi kelas, biarkan dia ikut dengannya. Bagaimanapun, investor acara kita juga akan datang untuk makan malam-malam ini. Bukankah masuk akal jika pacarmu bersulang beberapa kali? Anton Volt menyelesaikan masalah ini dalam beberapa kata. Lalu datang, mengangguk sopan pada Harvey York, lalu berbalik dan pergi. Cynthia, kamu punya banyak wajah. Guru kami Volt biasanya tidak mengundang orang luar. Investor kami akan datang malam ini. Anda tidak boleh pergi. Siswa perempuan lainnya melangkah maju pada saat ini, memegang tangan Cynthia Zimmer dan mengguncangnya dari sisi ke sisi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.